Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hasan Eka Putra Agustian dengan NIM 140123000026. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian berjudul Rancang Bangun Website Sektoral Pojok Statistik Universitas Bina Bangsa yang dibimbing oleh Bapak Sigit Auliana Eskom Mkom. Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sigit Auliana Eskom Mkom selaku dosen pengampu atas arahan dan bimbingannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola Pojok Statistik Universitas Bina Bangsa atas informasi dan dukungan yang diberikan, serta kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi Pojok Statistik Universitas Bina Bangsa yang masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, akses data statistik masih terbatas, sehingga mahasiswa dan dosen mengalami kesulitan dalam memperoleh data secara tepat. Kedua, publikasi data belum terstruktur karena belum tersedia repositori data yang mudah diakses secara digital. Tiga, seiring perkembangan teknologi, dibutuhkan media informasi statistik yang modern, efektif, dan mudah digunakan. Oleh karena itu, pengembangan website sektoral pojok statistik dipandang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan data statistik di lingkungan kampus. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama. Di antaranya adalah belum adanya media informasi statistik yang terpusat, proses publikasi data yang masih manual dan tidak terstandarisasi, serta kesulitan akses data yang cepat dan akurat. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengembangkan website sektoral sebagai media publikasi dan penyedia informasi statistik Universitas Bina Bangsa. Tujuan umum penelitian ini adalah mengembangkan website sektoral sebagai media publikasi dan penyedia informasi statistik Universitas Bina Bangsa, sedangkan tujuan khususnya meliputi perancangan sistem informasi berbasis website, peningkatan aksesibilitas data statistik, serta penyediaan fitur pengelola dan publikasi data dalam bentuk tabel, grafik, dan dokumen. Berdasarkan identifikasi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana merancang website sektoral pojok statistik Universitas Bina Bangsa yang efektif. Kedua, bagaimana menyajikan data statistik agar mudah diakses dan dipahami oleh pengguna. Ketiga, bagaimana sistem dapat mendukung pengelolaan data statistik yang terstruktur dan berkelanjutan. Slide ini menggambarkan hubungan antara masalah, solusi, dan dampak yang diharapkan. Masalah utama meliputi penyebaran data yang masih manual, akses yang terbatas, serta tidak adanya repositori terpusat. Solusi yang ditawarkan adalah pembangunan website sektoral pojok statistik dengan dashboard dan grafik interaktif, serta sistem administrasi untuk pengelolaan data. Dampak yang diharapkan dari solusi ini adalah meningkatnya transparansi data, efisiensi akses informasi, publikasi data yang terstandarisasi, serta peningkatan literasi dan edukasi statistik yang lebih baik. Agar penelitian ini tetap fokus dan terarah, maka ditetapkan beberapa batasan penelitian. Data yang digunakan bersumber dari Pojok Statistik Universitas Bina Bangsa. Website yang dibangun bersifat informatif dan berfokus pada penyajian data, bukan analisis statistik lanjutan. Pengujian sistem dibatasi pada pengujian fungsional menggunakan metode black box testing dengan fokus pada pengalaman pengguna, publik, dan administrator.
Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup beberapa landasan teori utama. Pertama, konsep diseminasi data digital yang menekankan pentingnya portal data yang user-friendly. Kedua, visualisasi dan transparansi data, di mana dashboard interaktif berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pengguna. Tiga, kebijakan satu data Indonesia yang menjadi acuan dalam standarisasi dan keterbukaan data. Pada slide ini dibahas mengenai modernisasi layanan statistik sebagai landasan teoritis penelitian. Modernisasi layanan statistik merupakan upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan penyajian data statistik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam perkembangannya, layanan statistik tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada kecepatan akses, keterbukaan informasi, dan kemudahan pemahaman data oleh pengguna. Salah satu bentuk modernisasi adalah pemanfaatan big data yang memungkinkan pengelolaan data secara lebih cepat dan efisien, sebagaimana dijelaskan oleh Anasya. Selain itu, penerapan standar metadata statistik seperti yang direkomendasikan oleh UNECE yang diperlukan untuk menjamin konsistensi, kualitas, dan interoperabilitas data. Konsep modernisasi layanan statistik ini menjadi dasar dalam perancangan website sektoral pojok statistik sebagai media penyediaan informasi statistik yang modern, terstruktur, dan mudah diakses. Pada slide ini dijelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian terapan karena bertujuan menghasilkan sebuah produk berupa sistem informasi berbasis website yang dapat digunakan secara langsung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan software engineering, di mana fokus penelitian tidak hanya pada hasil akhir sistem, tetapi juga pada proses perancangan dan pengembangannya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada pojok statistik Universitas Bina Bangsa, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis dokumen untuk memahami kebutuhan sistem secara menyeluruh. Pada pengembangan sistem, saya menggunakan metode SDLC model waterfall yang memiliki tahapan terstruktur dan sistematis. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem. Tahap kedua adalah perancangan sistem yang meliputi desain arsitektur, database, dan antarmuka pengguna. Tahap ketiga adalah implementasi, yaitu proses pengembangan kode program sesuai dengan rancangan. Selanjutnya, dilakukan pengujian sistem, dan tahap terakhir adalah pemeliharaan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Slide ini menjelaskan arsitektur sistem yang digunakan. Sistem dibangun menggunakan Next.js sebagai framework full stack, di mana front-end bertanggung jawab terhadap tampilan antarmuka pengguna, sedangkan back-end menangani logika aplikasi melalui fitur API routes. Data disimpan dan dikelola menggunakan database MySQL. Arsitektur ini memungkinkan integrasi yang baik antara tampilan, logika bisnis, dan penyimpanan data, serta memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan sistem. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka usulan pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah membangun website sektoral pojok statistik. Metode penelitian SDLC Waterfall dipilih karena tahapan terstruktur dan sistematik. Yang pertama, analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan sistem dari observasi dan wawancara. Yang kedua ada perancangan sistem, desain arsitektur, database, dan antarmuka pengguna. Yang ketiga ada implementasi, proses pembangunan
website sesuai rancangan. Yang keempat ada pengujian, memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Serta yang kelima ada pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan sistem berkelanjutan. Website ini dirancang sebagai media publikasi dan penyediaan data statistik yang terpusat, dapat diakses selama 24 jam, serta menyajikan data dalam bentuk infografis dan dokumen yang mudah dipahami oleh pengguna. Pengembangan sistem ini didukung oleh perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Perangkat keras meliputi laptop dengan spesifikasi standar seperti prosesor minimal Intel Core i3 dan RAM 8 GB. Perangkat lunak yang digunakan antara lain sistem operasi Windows, Visual Studio Code sebagai text editor, MySQL sebagai database, serta Next.js sebagai framework pembangunan website. Pada tahap perancangan aplikasi, sistem dirancang menggunakan model client-server. Admin berperan dalam menginput dan mengelola data, sedangkan pengguna dapat mengakses output berupa data statistik, infografis, dan dokumen publikasi. Setelah sistem dirancang dan diimplementasikan, dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil implementasi sistem serta fitur utama yang terdapat pada website sektoral pojok statistik. Website ini dikembangkan untuk menjadi pusat informasi statistik yang terintegrasi dan mudah diakses. Fitur utama yang disediakan meliputi dashboard statistik yang menampilkan ringkasan data secara visual, fitur upload data untuk administrator, grafik interaktif untuk memudahkan pemahaman data, serta fitur unduh dokumen bagi pengguna. Selain itu, terdapat sistem administrasi yang memungkinkan pengelolaan data, konten, dan pengguna secara terstruktur. Seluruh fitur ini dirancang untuk mendukung kebutuhan pengguna baik dari sisi publik maupun administrator. Slide ini menampilkan halaman utama website pojok statistik. Halaman ini pengguna dapat langsung melihat ringkasan statistik, menu navigasi utama, serta akses ke berbagai fitur seperti infografis, dokumentasi, dan informasi terbaru. Dashboard admin digunakan oleh pengelola untuk mengelola data statistik, dokumen, dan konten website. Sementara itu, halaman infografis publik menyajikan data statistik dalam bentuk visual yang menarik dan interaktif, sehingga membantu pengguna dalam memahami data dengan lebih mudah. Website juga menyediakan halaman dokumentasi yang berisi publikasi dan laporan statistik yang dapat diunduh oleh pengguna. Halaman informasi terbaru menampilkan berita atau kegiatan terkait pojok statistik. Sedangkan halaman kontak menyediakan informasi untuk menghubungi pengelola. Pengujian black box dilakukan untuk memverifikasi seluruh fungsi utama sistem. Untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, penelitian ini menggunakan metode pengujian black box testing. Metode ini dipilih karena pengujian difokuskan pada fungsi sistem, bukan pada struktur kode program. Dengan black box testing, setiap fitur diuji berdasarkan input yang diberikan dan output yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengujian, fitur login, upload data, tampilan grafik, unduh dokumen, navigasi, serta pengelolaan data admin menunjukkan hasil berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional dan siap digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa website sektoral pojok statistik berhasil dibangun dan diimplementasikan sesuai kebutuhan pengguna. Sistem ini mampu meningkatkan aksesibilitas dan transparansi data statistik, serta mendukung pengelolaan data yang lebih terstruktur dan efisien.
Rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya meliputi penambahan fitur lanjutan, pelatihan pengguna, pemeliharaan sistem berkelanjutan, serta integrasi dengan sistem informasi lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.